Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Ramadan Mahmud dengan NIM 130202000066. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi komputasi paralel atau apa itu komputasi paralel yang terkait dengan materi 1 sampai dengan materi ke-10 untuk memenuhi tugas final. Baik, kita langsung ke materinya. Di sini langsung ke materinya. Komputasi paralel adalah salah satu teknik komputasi dalam pengolahan data dan eksekusi tugas yang melibatkan pemecahan tugas besar menjadi beberapa tugas kecil yang dapat dijalankan secara bersamaan atau paralel dengan tujuan meningkatkan kinerja dan efisiensi pemrosesan. Teknik komputasi ini memanfaatkan sumber daya komputer yang ada seperti CPU, memori, dan perangkat keras lainnya. Jenis komputasi paralel yang sering digunakan yaitu komputasi paralel pada jaringan, network level parallelism, Hadoop, HDFS atau Big Data, Sanford dan Nutanix HCI atau data center. Di sini kita lihat komputer klasternya. Masuk ke jenis komputasi paralel yang sering digunakan pada tingkat data atau data level parallelism. Di sini ada standalone komputer, gambar. Masuk ke mengapa menggunakan komputasi paralel. Yang pertama yaitu peningkatan kinerja. Dengan menjalankan tugas-tugas secara bersamaan, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dapat berkurang drastis. Yang kedua adalah pengolahan data besar. Komputasi paralel memungkinkan pemrosesan dan analisis data besar atau big data dalam waktu yang lebih singkat. Efisiensi energi. Komputasi paralel dapat menghasilkan efisiensi energi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang terakhir, penyelesaian tugas yang rumit. Komputasi paralel memungkinkan penyelesaian tugas yang kompleks dan rumit dalam waktu yang lebih singkat. Kita masuk ke arsitektur komputer paralel. Flynn Taxonomy 1966. Ada 4 prinsip kerja untuk mengklasifikasikan jumlah instruksi yang berjalan simultan pada komputer. Yang pertama ada SISD, Single Instruction Stream, Single Data Stream. Ada SIMD, Single Instruction Stream, Multiple Data Stream. Ada MISD, Multiple Instruction Stream, Single Data Stream. Yang terakhir ada MEMD, Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream. Ada bahasa pemrograman yaitu C++ yang menggunakan pustaka seperti OpenMP dan pustaka Threads. Ada Fortran menggunakan pustaka OpenMP dan MPI atau Message Passing Interface. Ada Java menggunakan pustaka Java, .util, .concurrent, dan framework fork atau join. Python yang menggunakan pustaka multiprocessing dan threading. Ada C. Crash menggunakan pustaka Task Parallel Library atau TPL. Ada R menggunakan pustaka Parallel dan Forage. MATLAB yang melalui Parallel Computing Toolbox. Dan terakhir ada Ruby yang menggunakan pustaka Parallel dan Concurrent. Masuk ke materi kedua yaitu paralel, terminologi, sistem kerja CPU, dan ukuran kinerja. Paralel terminologi, task atau tugas. Tugas biasanya merupakan program atau set instruksi seperti program yang dijalankan oleh prosesor. Ada communication atau komunikasi. Tugas paralel biasanya perlu bertukar data. Ada beberapa cara ini dapat dicapai, seperti melalui bus memori bersama atau melalui jaringan. Yang ketiga, konkurensi. Konkurensi adalah kemampuan untuk mengelola beberapa tugas secara bersamaan, terlepas dari apakah tugas tersebut benar-benar berjalan secara paralel. Ini sering digunakan dalam pemrograman konkuren untuk mengatasi banyak tugas yang berjalan pada waktu yang bersamaan. Thread adalah unit terkecil dari pemrosesan yang dapat dijadwalkan oleh sistem operasi dalam pemrograman paralel. Thread dapat digunakan untuk menjalankan tugas-tugas secara bersamaan pada prosesor yang sama. Ada proses.
Proses adalah program yang berjalan secara independen di dalam sistem komputer. Proses dapat memiliki satu atau lebih thread. Proses-proses ini dapat berjalan secara paralel di komputer yang memiliki beberapa prosesor fisik. Ada shared memory atau memori bersama. Ini adalah model pemrograman paralel di mana beberapa proses atau thread dapat berbagi ruang memori yang sama. Ini memungkinkan komunikasi dan koordinasi antara proses atau thread dengan cara yang lebih mudah. Distributed computing atau komputasi terdistribusi. Ini adalah bentuk komputasi paralel di mana tugas-tugas dieksekusi di sejumlah besar komputer terhubung dalam jaringan. Ini umumnya digunakan untuk menangani tugas-tugas yang sangat besar atau distribusi data di seluruh jaringan. Ada paralel algorithm atau algoritma paralel. Ini adalah algoritma yang dirancang khusus untuk dieksekusi secara paralel, yang berarti dapat memanfaatkan kecepatan pemrosesan yang lebih tinggi dari beberapa prosesor. Selanjutnya ada speed up atau peningkatan kecepatan. Peningkatan kecepatan adalah ukuran sejauh mana pemrosesan paralel meningkatkan kinerja suatu tugas dibandingkan dengan pemrosesan serial. Biasanya diukur dengan membandingkan waktu eksekusi serial dengan waktu eksekusi paralel. Ada scalability atau skalabilitas. Skalabilitas mengukur sejauh mana sistem paralel dapat meningkatkan kinerjanya dengan menambahkan lebih banyak prosesor atau sumber daya paralel. Selanjutnya ada data paralelism. Paralelisme data. Ini adalah jenis paralelisme di mana tugas-tugas yang sama dieksekusi pada berbagai bagian data yang berbeda secara bersamaan. Ini sering digunakan dalam pemrosesan set data besar. Ada task paralelism atau paralelisme tugas. Paralelisme tugas mengacu pada pelaksanaan tugas-tugas yang berbeda secara bersamaan. Setiap tugas memiliki pekerjaan yang berbeda dan dapat dijalankan pada prosesor yang berbeda. Ada message passing atau pertukaran pesan. Ini adalah metode komunikasi antara proses atau thread yang berjalan pada komputer yang berbeda atau pada prosesor yang berbeda dalam sistem paralel. Pesan digunakan untuk berbagi data dan koordinasi antara entitas paralel. Yang selanjutnya ada barrier atau hambatan. Barrier adalah titik sinkronisasi di dalam program paralel di mana semua proses atau thread harus mencapai sebelum melanjutkan eksekusi mereka. Ini digunakan untuk mengkoordinasikan aktivitas paralel. Yang selanjutnya ada fork join model atau model fork join. Ini adalah pemrograman paralel di mana program dipecah menjadi beberapa tugas yang dapat dieksekusi secara paralel atau fork. Dan kemudian tugas-tugas tersebut bergabung kembali atau join setelah selesai. Selanjutnya ada distributed memory atau memori terdistribusi. Ini adalah model memori dalam sistem terdistribusi di mana setiap prosesor memiliki memori lokalnya sendiri dan perlu berkomunikasi melalui pesan untuk berbagi data. Ada task scheduling atau penjadwalan tugas. Ini adalah proses menentukan urutan eksekusi tugas pada prosesor dalam sistem paralel. Penjadwalan tugas harus mempertimbangkan aspek-aspek prioritas dan ketersediaan sumber daya. Selanjutnya adalah multiprosesor. Sistem komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor atau CPU yang beroperasi secara bersamaan atau paralel dalam satu mesin. Ada multikomputer, yaitu sistem komputer yang terdiri dari beberapa komputer atau node yang berdiri sendiri yang memiliki perangkat keras sendiri. Di dalamnya itu CPU, memori atau input-output. Multicore, penempatan pada lebih dari satu inti pemrosesan atau core, membuat prosesor tunggal dapat memiliki dua atau lebih inti core yang bekerja secara bersamaan dalam satu chip fisik. Di sini kita lihat ada CPU arsitektur dari von Neumann arsitektur. Terdapat tiga core atau tiga bagian dalam CPU atau Central Processing Unit, yaitu Control Unit, Arithmetic atau Logic Unit, dan Register. Control Unit atau unit kontrol berfungsi. Unit kontrol bertanggung jawab untuk mengontrol operasi seluruh CPU dan koordinasi eksekusi instruksi-instruksi dalam program.
Tugasnya yaitu unit kontrol mengambil instruksi dari memori, mengurai instruksi tersebut, dan memerintahkan komponen-komponen lain dalam CPU untuk melaksanakan instruksi tersebut. Ini juga mengatur aliran instruksi, menjaga urutan eksekusi yang benar, dan mengendalikan aliran data. Ada Arithmetic Logic Unit atau ALU. Fungsinya, ALU adalah bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika atau penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan operasi logika, AND, OR, atau NOT pada data. Tugas ALU yaitu mengambil operan atau data yang akan dioperasikan untuk menjalankan operasi yang diperlukan dan menghasilkan hasil dari operasi tersebut. Hasilnya kemudian dapat disimpan dalam register. Register fungsinya adalah lokasi penyimpanan kecil dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data sementara, instruksi, dan alamat memori. Tugasnya yaitu digunakan untuk menyimpan data yang sedang diolah oleh ALU, alamat memori yang akan diakses, hasil dari operasi ALU, dan instruksi yang sedang dieksekusi. Register adalah lokasi yang sangat cepat untuk menyimpan data yang dibutuhkan oleh CPU. Ada MAR, yaitu Memory Address Register, ada MDR, Memory Data Register, ada AC, akumulator, ada PC, Program Counter, ada CIR, Current Instruction Register. Kita masuk ke ukuran kinerja komputasi paralel. Ukuran kinerja untuk prosesor. Untuk menilai kinerja dari unit proses yang mengukur kecepatan atau jumlah operasi yang dapat dilakukan selama jangka waktu tertentu. Ada Hertz untuk mengukur frekuensi kerja prosesor yang menunjukkan berapa kali prosesor melakukan siklus operasi dalam 1 detik. 1 kHz setara dengan 1000 Hz atau 1 MHz setara dengan 1 juta Hz dan 1 GHz setara dengan 1 mHz. Semakin tinggi frekuensi prosesor, semakin cepat prosesor tersebut dalam menjalankan instruksi. Ada MIPS, Millions of Instruction per Second. Mengukur berapa banyak instruksi yang dapat dijalankan oleh prosesor dalam 1 detik. Ada MFLOPS, yaitu Million of Floating Point Operation per Second. Mengukur jumlah operasi floating point yang dapat dilakukan oleh prosesor dalam 1 detik. Ini adalah ukuran kinerja yang relevan untuk aplikasi komputasi ilmiah dan numerik yang intensif perhitungan. Scalability atau skalabilitas. Skalabilitas mengukur kemampuan sistem untuk menangani peningkatan jumlah prosesor atau inti tanpa mengurangi kinerja relatif. Skalabilitas yang baik berarti bahwa peningkatan sumber daya prosesor atau inti tambahan menghasilkan peningkatan kinerja yang proporsional. Skalabilitas yang buruk akan menyebabkan peningkatan sumber daya yang tidak memberikan peningkatan kinerja yang signifikan. Masuk ke materi model pemrograman paralel. Ada desain dasar. Memori digunakan untuk menyimpan instruksi program dan data. Data informasi yang akan digunakan oleh program. Unit pemrosesan pusat atau CPU mendapatkan instruksi dan data dari memori, mendekode instruksi dan kemudian menjalankannya secara berurutan. Masuk ke model pemrograman paralel. Ada 1, proses interaction, mengacu pada cara berinteraksi atau berkomunikasi antara proses atau tugas yang berjalan secara paralel dalam sebuah program. Shared memory atau memori bersama, message passing atau pertukaran pesan. Yang kedua adalah problem decomposition, adalah proses memecah masalah besar menjadi sub-masalah yang lebih kecil yang dapat dipecahkan secara independen atau paralel. Decomposition by task, pemecahan berdasarkan tugas. Ada decomposition by data, pemecahan berdasarkan data. Shared memory adalah salah satu model pemrograman paralel di mana beberapa proses atau tugas dapat mengakses dan memanipulasi memori yang sama secara bersamaan dengan tujuan menyediakan komunikasi di antara mereka untuk menghindari salinan yang berlebihan. Karakteristik umum shared memory. Setiap proses memiliki kesamaan kemampuan untuk mengakses semua memori sebagai global address space. Yang kedua adalah beberapa prosesor dapat beroperasi secara independen tetapi berbagi sumber daya memori yang sama. Yang ketiga, perubahan lokasi memori yang dilakukan oleh satu prosesor terlihat oleh semua prosesor lainnya. Shared memory in hardware. Dalam konteks arsitektur
perangkat keras komputer, shared memory atau memori bersama, mengacu pada area memori yang dapat diakses oleh dua atau lebih unit pemrosesan, misalnya CPU atau inti CPU secara bersamaan. Ada poin yang mencakup shared memory in hardware, yaitu Uniform Memory Access atau UMA, dan Non-Uniform Memory Access. Uniform Memory Access atau UMA, dalam arsitektur UMA tidak ada perbedaan waktu akses yang signifikan antara memori yang terletak di lokasi fisik yang berbeda. Dalam UMA, unit pemrosesan yang berbeda dapat mengakses memori yang sama dengan waktu akses yang seragam. UMA adalah konsep yang umum ditemukan dalam sistem simetrik multiprosesor atau SMP. UMA juga sering disebut Cache Coherent UMA atau sisi UMA, yang berarti jika satu prosesor memperbarui lokasi dalam shared memory, semua prosesor lain tahu tentang perubahan atau pembaruan. Yang kedua, yang selanjutnya ada Non-Uniform Memory Access atau NUMA. Sering dibuat dengan menghubungkan dua atau lebih SMP secara fisik, atau SMP bisa langsung mengakses memori SMP lain. Tidak semua prosesor memiliki waktu akses yang sama untuk semua memori. Akses memori di seluruh link lebih lambat. Shared memory memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya itu global address space memberikan perspektif pemrograman yang mudah digunakan ke memori, dan data sharing antara tas lebih cepat dan seragam karena kedekatan memori dengan CPU. Sedangkan kerugiannya yaitu, kerugian utama adalah kurangnya skalabilitas antar memori dan CPU. Menambahkan lebih banyak CPU secara geometris dapat meningkatkan lalu lintas pada jalur CPU shared memory. Dan untuk sistem cache yang koheren secara geometris, meningkatkan lalu lintas yang terkait dengan cache atau manajemen memori. Yang kedua ada tanggung jawab programmer untuk konstruksi sinkronisasi yang memastikan akses korek dari memori global. Ada distributed memory. Seperti share memory, sistem distributed memory sangat bervariasi tetapi memiliki karakteristik yang sama. Distributed memory memerlukan jaringan komunikasi untuk menghubungkan memori antar prosesor. Karena setiap prosesor memiliki memori lokal sendiri, ia beroperasi secara independen. Perubahan yang dilakukan pada memori lokalnya tidak berpengaruh pada memori prosesor lain. Oleh karena itu, konsep koherensi cache tidak berlaku. Ketika prosesor membutuhkan akses ke data di prosesor lain, biasanya tugas untuk programmer secara eksplisit menentukan bagaimana dan kapan data dikomunikasikan. Jaringan fabrik yang digunakan untuk transfer data sangat bervariasi meskipun bisa sesederhana internet. Ada hybrid distributed shared memory. Komputer terbesar dan tercepat di dunia saat ini menggunakan arsitektur shared and distributed memory. Komponen memori bersama dapat menjadi machine shared memory atau graphic processing unit GPU atau GPU. Komponen distributed memory adalah jaringan beberapa mesin memori atau GPU bersama yang hanya tahu tentang memori mereka sendiri, bukan memori pada mesin lain. Oleh karena itu, komunikasi jaringan diperlukan untuk memindahkan data dari satu mesin ke mesin lainnya. Tren saat ini tampaknya menunjukkan bahwa jenis arsitektur memori ini akan terus menang dan meningkat di ujung komputasi yang tinggi untuk masa mendatang. Keuntungan dari hybrid DSM: memberikan fleksibilitas kepada pemrogram dalam mengakses dan berbagi data. Yang kedua, pemrogram dapat mengembangkan aplikasi paralel dengan lebih mudah dan lebih cepat daripada dalam model distributed memory yang lebih rumit. Menyediakan tingkat transparansi dalam mengelola komunikasi data antar unit pemrosesan, dan mendukung skalabilitas yang tinggi, yang berarti ia dapat digunakan dalam lingkungan dengan jumlah besar unit pemrosesan. Masuk ke lanjutan pemrograman paralel, yaitu message passing. Message passing atau pertukaran pesan merupakan teknik bagaimana mengatur suatu alur komunikasi messaging terhadap proses pada sistem. Dalam pemrosesan paralel yang berjalan secara independen, cara berkomunikasi dengan mengirim pesan satu sama lain. Paradigma ini umumnya digunakan dalam lingkungan unit pemrosesan terisolasi, di mana memiliki memori sendiri dan tidak memiliki akses langsung ke memori yang dimiliki oleh unit pemrosesan lain.
Masuk ke metode message passing. Yang pertama ada synchronous message passing. Pengirim menunggu untuk mengirim pesan sampai penerima siap untuk menerima pesan. Oleh karena itu tidak ada buffering. Selain itu pengirim tidak bisa mengirim pesan untuk dirinya sendiri. Yang kedua yaitu asynchronous message passing. Pengirim akan mengirim pesan kapanpun dia mau. Pengirim tidak peduli ketika penerima belum siap untuk menerima pesan. Oleh karena itu diperlukan buffering untuk menampung semua pesan sementara sampai penerima siap menerima pesan. Selain itu pengirim dapat mengirim pesan untuk dirinya sendiri. Penggunaan message passing yaitu shared memory pada multiprosesor, shared memory pada uniprosesor, dan sistem terdistribusi. Karakteristik message passing, komunikasi melalui pesan. Dalam paradigma message passing, komunikasi antar unit pemrosesan, misalnya CPU atau node, dilakukan dengan mengirim dan menerima pesan. Pesan adalah paket data yang berisi informasi yang ingin dibagikan antar unit pemrosesan. Yang kedua ada independensi unit pemrosesan. Unit pemrosesan dalam paradigma message passing biasanya berjalan secara independen. Ini berarti bahwa setiap unit pemrosesan dapat menjalankan tugasnya sendiri dan perlu bergantung pada unit pemrosesan lainnya. Mereka memiliki ruang alamat memori yang terpisah dan tidak dapat mengakses memori satu sama lain secara langsung. Ada kohesivitas memori. Dalam sistem message passing yang lebih tradisional, unit pemrosesan memiliki memori lokalnya sendiri yang terisolasi. Ini berarti bahwa unit pemrosesan tidak memiliki akses langsung ke memori yang dimiliki oleh unit pemrosesan lainnya. Untuk berbagi data, pesan harus digunakan. Ada synchronization. Dalam paradigma message passing, operasi sinkronisasi seperti send dan receive sering digunakan untuk mengatur pesan yang dikirim dan diterima. Ini memastikan bahwa pesan-pesan dikirim dan diterima dalam urutan yang benar dan bahwa unit pemrosesan bekerja bersama dalam koordinasi yang baik. Ada skalabilitas. Paradigma message passing dapat diterapkan dalam sistem dengan jumlah besar unit pemrosesan. Ini membuatnya sangat scalable dan cocok untuk komputasi paralel pada tingkat besar seperti dalam superkomputer dan klaster komputer. Contoh implementasi. Implementasi yang populer dari paradigma message passing meliputi MPI atau Message Passing Interface. MPI adalah standar industri yang banyak digunakan oleh pemrograman paralel berbasis pesan. Yang kedua PVM, Parallel Virtual Machine. PVM adalah kerangka kerja pemrograman paralel yang mendukung berbagai jenis sistem. Kesulitannya yaitu paradigma message passing dapat menghasilkan kode yang lebih rumit dibandingkan dengan paradigma shared memory, karena pemrogram harus secara eksplisit mengelola komunikasi antara unit pemrosesan. Koordinasi yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang pesan sinkronisasi dan alokasi memori sering diperlukan. Masuk ke materi message passing interface atau MPI. Contoh implementasi model pemrograman paralel. Yang pertama MPI atau yang tadi kita sudah bahas. Ada MPI, Message Passing Interface, dan PVM, Parallel Virtual Machine. Karakteristik MPI, komunikasi antar prosesor. MPI memungkinkan komunikasi antar unit pemrosesan, biasanya disebut sebagai proses atau task. Standar industri, yaitu MPI adalah standar industri yang banyak digunakan untuk pemrograman paralel. Standar ini telah diterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman seperti C, C++, Fortran, dan Python. Pesan MPI berfokus pada komunikasi melalui pesan. Proses-proses mengirim dan penerima pesan untuk berbagi data dan informasi. Pesan-pesan ini memiliki alamat pengirim, alamat penerima, dan isi pesan. Operasi sinkronisasi. MPI menyediakan berbagai operasi sinkronisasi yang memungkinkan proses untuk mengatur urutan eksekusi dan berkoordinasi. Ini mencakup operasi seperti send dan receive, serta operasi sinkronisasi kolektif seperti barrier. MPI communication. Ada MPI mendukung grup communication. Semua proses yang berpartisipasi dalam komunikasi harus menjadi anggota kelompok. Dalam MPI, kelompok diidentifikasi oleh komunikator yang disebut sebagai MPI _com_world. Secara default, hanya satu grup yang dibuat. Selanjutnya dapat dibagi menjadi beberapa grup atau digabungkan menjadi satu grup dengan menggunakan fungsi yang sesuai. MPI program structure atau include. Yang pertama yaitu include MPI header files untuk menyertakan file header. Sintaks include dapat digunakan. Ini adalah bahasa pemrograman C seperti sintaks.
Semua file header yang diperlukan dapat dimasukkan satu demi satu. Ada variable declaration. Di dalam fungsi utama atau fungsi lainnya, variabel dapat dideklarasikan sebelum digunakan. Dalam variabel MPI dapat dideklarasikan dalam lingkup lokal maupun global. Ada initialis di MPI environment. Program MPI berbeda dengan program lain dalam dua aspek. Dalam program MPI dibutuhkan deklarasi tambahan, yaitu initialization of MPI environment dan closing MPI environment. Yang kedua ada do computation and or MPI communication. Pekerjaan komputasi dapat dilakukan dengan menggunakan instruksi C normal dan komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi komunikasi MPI. Ada close MPI environment. Pada akhir eksekusi program, perpustakaan atau lingkungan MPI harus ditutup. Itu dapat ditutup dengan fungsi MPI_finalize. Masuk ke tools pemrograman paralel. Penjelasan kodenya yaitu kode program dimulai dengan inklusi IOStream untuk keluar dan OMPH untuk OpenMP. Bisa dilihat kodenya. Masuk ke dalam penjelasan kode program MPI. Ada beberapa yaitu stdio.h, mpi.h untuk MPI. Ada beberapa fungsi main yaitu MPI_init. Ada MPI_com_rank digunakan untuk mendapatkan ID proses saat ini atau rank dari komunikator default. Masuk ke materi selanjutnya yaitu OpenMP Programming. OpenMP adalah standar yang digunakan untuk pemrograman paralel multithreading pada arsitektur shared memory. Pada compiler GCC sehingga tidak perlu instalasi tambahan. Programmer cukup menambahkan direktif OMP pada hashtag pragma. Memparalelkan program kompilasi program menggunakan GCC OpenMP. Yang pertama yaitu critical section untuk mengontrol akses bersama ke sumber daya yang bersifat bersamaan atau shared resource sehingga mencegah thread mengakses bagian kode secara bersamaan. Kedua contoh umum penggunaan critical section adalah untuk menghindari kesalahan pembaca tulis atau read-write pada variabel bersama. Yang kedua adalah barrier. Barrier adalah mekanisme yang memastikan bahwa semua thread yang berpartisipasi dalam blok paralel telah mencapai titik tertentu dalam program sebelum melanjutkan eksekusi. Barrier memastikan koordinasi antara thread sehingga tidak ada thread yang melanjutkan eksekusi lebih cepat dari yang lain, sehingga memungkinkan sinkronisasi yang aman antara mereka. Ada ketiga, atomic. Penggunaan atomic dalam OpenMP adalah untuk melindungi operasi terhadap variabel bersama dari kondisi perlombaan. Ada 4, yaitu shared dan private variables. Shared variables, variabel bersama, adalah variabel yang dapat diakses oleh semua thread dalam lingkungan paralel. Ini berarti bahwa semua thread memiliki akses ke variabel yang sama dan dapat membaca dan menulis ke variabel tersebut. Ada private variables. Variabel pribadi adalah variabel yang masing-masing thread memiliki salinan sendiri. Ini berarti setiap thread memiliki salinan yang terpisah dan tidak berbagi nilainya dengan thread lain. Ada Amdahl's Law atau hukum Amdahl yang merinci sejauh mana peningkatan kinerja sistem dapat dicapai melalui paralelisasi tugas. Ada rumusnya yaitu speed up sama dengan waktu pemrosesan serial dibagi waktu pemrosesan paralel. Ada environment variables. Ada environment variables dalam OpenMP adalah variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku dan konfigurasi runtime dari OpenMP, memungkinkan untuk mengontrol berbagai aspek dari eksekusi paralel seperti jumlah thread, pengaturan schedule, dan lainnya. Berikut beberapa contoh environment variables dalam OpenMP. Ada OMP schedule. Masuk ke lanjutan OpenMP programming. 7 yaitu conditional. OpenMP condition adalah istilah mengacu pada penggunaan klausa kondisional seperti if dalam direktif OpenMP untuk mengontrol apakah sebuah blok kode harus dijalankan secara paralel atau tidak. OpenMP function. OpenMP function lebih merujuk pada fungsi-fungsi yang disediakan oleh pustaka OpenMP untuk mengendalikan perilaku eksekusi paralel dan mengakses informasi tentang thread yang berjalan.
Yang ke-9 adalah reduction. OpenMP reduction adalah konsep yang digunakan untuk mengagregasi hasil dari operasi yang dilakukan oleh banyak thread ke dalam satu hasil akhir. Ada 10, yang ke-10 for. For digunakan untuk mengindikasikan kepada kompilator bahwa suatu loop for dapat dieksekusi secara paralel oleh beberapa thread. Ada 11 OpenMP master. OpenMP master adalah digunakan untuk mengontrol jalannya kode paralel. Directive master digunakan untuk menandai blok kode yang hanya dieksekusi oleh thread master, biasanya thread dengan ID 0 dan diabaikan oleh thread lainnya. 11 ada master. Ada 12 ada single, yaitu directive OpenMP yang digunakan untuk mengendalikan bagian kode yang hanya dieksekusi oleh satu thread tunggal dalam sebuah tim thread. Sama hanya dengan master, tetapi perbedaan utama antara master dan adalah single memungkinkan thread apapun dapat melakukannya. Masuk ke MPI programming. Message Passing Interface atau MPI yang kita sudah bahas tadi. Step 1 yaitu instalasi MPCH on Linux machines. Ada kodenya di sini. Step 2 yaitu configure your host file, yaitu mengkonfigurasi host dilakukan untuk membuat komunikasi antar server menggunakan nama atau domain tanpa perlu mengetikkan IP address dari masing-masing server dalam cluster. Ada step 3, create a new user, membuat user baru untuk memudahkan dalam proses sinkronisasi pada setiap node. Pastikan tidak menggunakan perintah user add untuk membuat user karena tidak membuat home dir. Step 4 yaitu setting up SSH. Konfigurasi SSH bertujuan untuk membantu komunikasi antar node yang lebih aman. Ya, ada setting up NFS juga, ada setting up NFS worker, dan yang kelima yaitu pengujian MPI clustering sebagai pertimbangan contoh program yang disertakan dengan paket instalasi MPCH2, MPCH2/examples atau CPI yang mencoba menjalankannya secara paralel. MPI Sends and Receive, mengirim dan menerima adalah dua konsep dasar MPI yang sudah kita ketahui, yaitu hampir setiap fungsi tunggal di MPI dapat diimplementasikan dengan panggilan kirim dan diterima dasar. Alur proses komunikasi MPI. Yang pertama yaitu proses A memutuskan pesan perlu dikirim ke proses B. Proses A kemudian mengemas semua data yang diperlukan ke dalam buffer untuk proses B. Dan yang ketiga, data kemudian dikemas ke dalam satu pesan sebelum ditransmisi atau buffer. Yang keempat, ada data ditransmisi menggunakan perangkat jaringan untuk menentukan routing ke node yang tepat. Proses B masih harus mengakui bahwa ia ingin menerima data A. Ada MPI point-to-point communication, yaitu jenis komunikasi ini terjadi antara sepasang proses. Disebut juga komunikasi point-to-point. Dua jenis fungsi tersedia yaitu tadi send dan receive. List of point-to-point function ada di sini. Kita masuk ke MPI collective communication. Types of collective function. MPI memiliki komunikator default yang disebut MPI CommWorld yang berisi semua proses yang tersedia. Ketika panggilan kolektif dijalankan, itu harus dipanggil oleh semua proses di dalam komunikator. Dalam komunikasi kolektif yang tag tidak digunakan. Point to point yaitu komunikasi satu ke satu dapat memblokir atau tidak memblokir, tetapi semua komunikatif atau komunikasi kolektif menghalangi. Ada types of collective function berdasarkan jumlah sender dan receiver. Ada fungsi komunikasi kolektif diklasifikasikan menjadi one to many, many to one, many to many. Fungsi komunikasi kolektif operasional diklasifikasikan juga sebagai barrier synchronization, data movement, collective operation. One to many communication, ada input parameternya yaitu buff, count, buffer, count, data type, root, dan com. Ada one to many communication atau MPI underscore scatter. Input parameternya yaitu send buff, send count, send type, ref count, res type, root, com. Ada output parametersnya juga yaitu res buff. Many to one communication, MPI gather. Fungsi ini mengumpulkan data dari banyak sender dalam komunikator. Di sini satu proses yang disebut sebagai root akan bertindak sebagai receiver dan proses lainnya akan bertindak sebagai sender. MPI reduce
Fungsi ini mengumpulkan data dari banyak sender yang dalam komunikator. Setelah mengumpulkan data, ia melakukan operasi tertentu di atasnya dan menghasilkan nilai tunggal sebagai output. Di sini satu proses yang disebut sebagai root akan bertindak sebagai receiver dan proses lainnya akan bertindak sebagai sender. Many-to-one communication atau MPI reduce, input parameternya yaitu sendBuf, count, data type, OP, root, com. Output parameternya yaitu resBuf. Yang terakhir adalah many-to-many communication atau MPI all-to-all. Dalam jenis fungsi ini, semua proses mengirim data ke proses lain, juga mengumpulkan data dari proses lain. Singkatnya, setiap proses bertindak sebagai pengirim sekaligus penerima. Dalam fungsi ini, proses mengirim tidak diindikasikan sebagai root karena setiap proses mengirimkan data. Sekian dari saya. Bila kurang atau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.